Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan segala urusan, dan dipermudahkan rezeki serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berada di sisi kiri dari trek lurus atau di luar zona sirkuit. Di depan kita terlihat sejumlah alat berat yang sedang meratakan area luar dari sirkuit, di mana nantinya di sini akan menjadi area parkir, kemudian bangunan untuk pit, kemudian convention exhibition, dan juga area pedok di sisi kanan dari tunnel 1. Seperti yang terlihat untuk progres tunnel 1 seperti ini, dan di sisi kanan terus diperluas, terus direlokasi warga yang tinggal di sini, serta makam yang ada di bagian bukit kecil di samping kiri dari trek lurus sedang melakukan proses relokasi. Bisa kita lihat untuk progres dari penimbunan dan penanaman pohon yang ada di sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 1 di sini, dan sejumlah genangan air masih terlihat menggenang. Kemudian di bagian sisi sayap sebelah kanan, geomembran sudah terhampar, masih melakukan penyedotan dan pemompaan air. Kita di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter di sini, kita akan melihat ke arah kanan, di mana nantinya di sini akan menjadi garis start dan garis finish dari sirkuit MotoGP Mandalika. Pengerjaan untuk jalur pit lane terus dilakukan, pengecoran untuk di depan pedok juga masih dilakukan. Kita lanjut menuju trek berikutnya. Di sisi kiri di bagian trek lane di sini merupakan area pit yang masih penanaman pipa-pipa untuk jalur buang drainase roton di sebelah kiri dari trek lane. Kita menuju ke tikungan yang pertama, di mana sejumlah alat berat masih dilakukan standby di sini untuk persiapan pengaspalan runoff aspal di kiri dari trek lane. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama di sini menuju ke tikungan yang kedua, masih pengerjaan yang lainnya. Bisa kita perhatikan pengaspalan yang telah dilakukan sampai ke tikungan yang ke-6, dan di sini sebuah alat berat masih melakukan penggalian dan penimbunan untuk pipa-pipa beton, dan selanjutnya nantinya akan dilanjutkan dengan pengerjaan area rumput di sisi kanan dari trek lane dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Begitu juga dengan alat berat yang berwarna biru di sisi kanan dari trek lane, hampir sama melakukan penggalian dan penanaman pipa untuk jalur buang dari drainase roton yang ada di sisi kanan trek lane. Sedangkan di sebelah kiri di sini sudah ada kelanjutan dari penimbunan drainase induk serta pemadatan dari area runoff, dan nanti akan dilanjutkan untuk disempurnakan lagi. Inilah tikungan yang kedua berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Kita berbelok kiri di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Pemadatan untuk area gravel bed sudah hampir tuntas. Sejumlah timbunan dari area gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima terus ditambahkan, dan juga pengerjaan dari prime coat dari tikungan yang keenam.
Walaupun sekedar cairan prime coat yang dihamparkan di sini, terlihat sekali seperti sudah diaspal dari tikungan yang ke-6. Kemungkinan pengaspalan di sini akan dilakukan nantinya sekaligus sampai menuju ke tikungan yang ke-9. Kita coba turun lebih rendah untuk melihat bagaimana kualitas prime coat yang ada di sini. Sangat berkilau, sangat benar-benar sempurna, dan tidak lama lagi bisa dilanjutkan pengaspalannya. Masih dua alat finisher di sini standby yang akan menghamparkan aspal lapisan pertama untuk trackland dari tikungan yang ke-6 nantinya sampai menuju ke tikungan yang ke-9. Sebelum tikungan yang ke-7, seperti yang kita lihat di sini masih ada penggalian subbase atau pembongkaran yang pernah kotor oleh lapisan lumpur pada masa hujan dulu, dan nantinya akan digantikan dengan LPA yang lebih sempurna dan lebih baik sehingga bisa mendapatkan hasil atau kualitas yang benar-benar sempurna. Di sisi kiri dari tunnel 2 seperti yang terlihat, pengecoran akan siap dilakukan untuk dinding retaining wall penyambung dari sisi sayap sebelah kiri, dan sebuah eskavator masih menyiapkan galian atau kotak untuk menampung genangan air yang kira-kira nanti sebagai penampungan, dan ini untuk mengatasi genangan air di bagian drainase atau bagian dari tunnel di sini. Timbunan gravel terus berdatangan ke titik tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, dan di sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2, penimbunan dan pemadatan terus dilakukan. Buat yang belum tahu apa fungsi tunnel di sini, ialah jalur masuk para pengunjung dan penonton agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Tunnel 1 dan tunnel 2 memiliki panjang yang berbeda. Tunnel 1 hanya 65,5 meter dan tunnel 2 119,5 meter. Kita sudah melewati tikungan yang ke-8 dan inilah tikungan yang ke-9. Untuk sisi kiri masih pengecoran untuk drainase horizontal reciprocal capacity menuju pinggir dari trek. Kemudian dari sisi kanan untuk tikungan yang ke-9 masih pemadatan dan perkerasan untuk subbase atau subgrade yang nantinya di sini menjadi area gravel bed sebelah kanan. Selain area gravel bed di sisi kanan sini nanti juga akan ditambahkan sebagai area rumput, akan tersambung dengan area di mana rumput sudah terlihat menghijau di sini. Kita lanjut menuju ke tikungan yang ke-10 di sisi pinggir pantai di sini, dan sore ini untuk air laut sedang mengalami surut sehingga terlihat sangat kering dan tidak ada genangan air. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Bagaimana perkembangan atau progres yang bisa kita lihat dari perubahan dari pencapaian hari ini? Menuju ke tikungan yang ke-11 di sini untuk subbase yang kemarin sudah diangkat sudah terlihat siap dihamparkan lapisan subbase yang lebih baik atau LPA-nya. Untuk sisi kiri dari tikungan yang ke-11 di area gravel bed maupun di area service road sudah bisa dilanjutkan lagi pengerjaannya. Seperti yang terlihat di sini, sebelum tikungan yang ke-12 beberapa truk atau alat berat di sini melakukan tampungan atau timbunan sebagai subbase yang akan digunakan. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12, masih terlihat sebuah alat berat di sini yang melakukan perkerasan sebelum penggantian LPA yang akan dilakukan di trackland dari tikungan yang ke-12 menuju ke tikungan yang ke-13.
Jadi walaupun sabes sudah diangkat dan ini harus dilakukan perkerasan ulang, lalu baru diberikan lapisan akhir atau LPA yang lebih baik, baru lakukan prime coat. Kita berada di tikungan yang ke-13. Sekarang kita akan berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14. Di depan kita sejumlah alat berat masih mempersiapkan atau melakukan penimbunan, karena kemarin di sini penanaman pipa-pipa beton yang dilakukan di samping dari service road sebelah kiri. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-14. Kita melihat progres di sini sudah selesai sekali untuk pengerjaan drainase induk yang ada di bawah trek di sini. Tinggal melakukan lapisan subbase atau LPA di atas trek line. Di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 masih melakukan penanaman pipa-pipa beton untuk area gravel bed dari sisi kiri dari trek line. Di tikungan yang ke-15 menuju 16 kita bisa melihat belum tersambungnya service road sebelah kiri, dan sejumlah alat berat masih melakukan perataan sekaligus perkerasan untuk lapisan gravel yang ada di kiri trek line. Inilah tikungan yang ke-16. Kita berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Di sisi tengah atau di area service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-15 menuju 16 dan 17 terlihat penanaman atau sebuah taman sudah terbentuk. Inilah tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, yang merupakan tikungan yang ke-17 dari sirkuit Mandalika. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan 17 jumlah tikungan, dan inilah trek lurus di mana nantinya di depan sini akan menjadi garis finish dan garis start dari balapan. Di sisi kiri dari trek line sedang disiapkan sebuah alat bor yang mana nanti di sini melakukan penggalian untuk membuat bangunan pit atau semacam tower pantau untuk race control. Tidak terasa satu lap putaran sudah kita lakukan mulai dari tunnel 1 tadi. Sekarang kita sudah kembali lagi di tunnel 1 atau terowongan yang pertama. Mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kurang lebih dari penyajian maupun narasi yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Tetap jaga protokol kesehatan, dan saya menunggu kolom komentar terisi oleh kalian semua sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Selamat beraktivitas dan sehat selalu, sukses selalu, ditambahkan rezeki selalu, dan dipermudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.